Saat kita sedang menulis kode program, seringkali kita menemukan bahwa kita menulis kode yang sama berulang kali. Untuk menyelamatkan diri kita dari penulisan kode yang berulang, kita bisa menggunakan struktur pemrograman yang disebut loop. Loop adalah struktur pemrograman yang mengulangi urutan instruksi sampai kondisi tertentu terpenuhi. Dalam pemrograman, loop digunakan saat kita ingin mengeksekusi sekelompok instruksi atau blok statement beberapa kali tanpa harus menulisnya berulang kali. Misalkan kita ingin mencetak Hello World sebanyak 10 kali. Ini dapat dilakukan dengan dua cara seperti contoh berikut. Menggunakan loop dalam program komputer lebih menyederhanakan dan mengoptimalkan proses pengkodean. Struktur loop secara virtual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu statement control dan badan loop. Statement control loop terdiri dari kondisi yang harus dipenuhi untuk mengeksekusi badan loop. Untuk setiap pengulangan dari loop, kondisi dalam statement control harus bernilai true atau benar. Badan loop terdiri dari blok kode atau urutan statement logis yang akan dieksekusi beberapa kali. Ketika kita menggunakan loop dalam program kita tidak perlu menulis blok statement yang sama berulang kali. Badan loop akan dieksekusi selama kondisi di dalam statement control bernilai true atau benar, dan loop akan dihentikan ketika kondisi dalam statement control bernilai false atau salah. Jika kondisi tidak didefinisikan dengan jelas dalam statement control, maka badan loop akan terus dieksekusi. Loop seperti itu disebut sebagai infinite loop. Pada dasarnya ada dua jenis loop di sebagian besar bahasa pemrograman komputer, yaitu entry control loop dan exit control loop. Entry control loop merupakan loop yang memiliki statement control yang ditulis tepat di awal struktur loop. Jenis loop ini juga disebut loop pra-pemeriksaan. Kondisi dalam statement control akan diperiksa pada awal program dan badan loop akan dieksekusi jika statement control kondisinya bernilai true atau benar. Jika kondisi ternyata bernilai false atau salah, baris kode di badan loop tidak akan dieksekusi. Exit control loop merupakan loop yang memiliki statement control yang ditulis di akhir struktur loop. Baris kode di badan loop akan dieksekusi sekali sebelum kondisi diperiksa. Oleh karena itu, jenis loop ini juga disebut loop pasca pemeriksaan. Kita menggunakan struktur for loop ketika kita tahu berapa kali program yang kita buat melakukan proses perulangan. Dengan kata lain, for loop membantu kita untuk mengulangi blok statement sebanyak yang kita inginkan. Berikut adalah contoh kode for loop dalam kode Pascal. Pada langkah awal kita mendeklarasikan sebuah variabel bertipe data integer yang akan digunakan sebagai variabel counter. Variabel counter adalah variabel yang berfungsi sebagai counter atau penghitung di dalam perulangan. Variabel ini otomatis menaik dari nilai awal hingga nilai akhir. Dalam setiap kenaikan, blok kode program yang berada di dalam begin dan end akan dijalankan. Variabel counter ini bisa juga digunakan sepanjang perulangan jika diperlukan. Dari hasil kompilasi kita dapat melihat variabel i nilainya naik setiap kali perulangan dijalankan. While loop merupakan perulangan yang digunakan untuk mengeksekusi badan loop sampai kondisi tertentu bernilai false atau salah. Kita menggunakan struktur perulangan ini ketika kita tidak tahu berapa kali perulangan akan dilakukan. Struktur while loop terdiri dari ekspresi kondisional, blok kode sebagai badan loop,
dan ekspresi pembaruan variabel counter jika diperlukan. Pertama, ekspresi kondisional dievaluasi dan jika kondisi bernilai true atau benar maka kode di dalam badan loop akan dieksekusi. Proses ini berulang sampai ekspresi kondisional menjadi false atau salah. Jadi untuk pemahaman yang lebih baik, while loop dapat dianggap sebagai pernyataan if yang berulang. Berikut adalah kode while loop dalam kode Pascal. Pada awal program kita mendeklarasikan sebuah variabel i bertipe data string yang akan digunakan sebagai variabel counter. Lalu kita memberikan variabel i nilainya sebagai nilai awal agar perulangan bisa berjalan. Baris kode berikut merupakan statement control yang digunakan untuk mengecek kondisi variabel counter yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan. Pengecekan kondisi ini akan menghasilkan nilai true jika kondisi benar dan false jika kondisi salah. Karena variabel i bernilai ya, maka pengecekan kondisi berikut akan bernilai true atau benar. Karena syarat perulangan terpenuhi, maka semua kode program yang ada di dalam badan loop akan dijalankan. Kode yang ada di dalam blok badan loop berikut digunakan untuk meminta input data dari pengguna dan akan ditampung ke dalam variabel i yang merupakan variabel counter. Kita memerlukan kode berikut untuk memperbarui nilai variabel counter yang akan menentukan apakah perulangan akan dilanjutkan atau dihentikan. Jika pengguna menginputkan nilai ya, maka perulangan akan dilanjutkan dan selain itu perulangan akan dihentikan. Setelah perulangan dihentikan, maka Pascal akan melanjutkan menjalankan kode program berikutnya. Tidak seperti for loop dan while loop yang memiliki statement control di awal struktur loop, repeat until memiliki statement control di akhir struktur loop. Karena statement control berada di akhir struktur loop, badan loop setidaknya akan dieksekusi setidaknya sekali terlepas dari kondisi pengujian. Repeat until mirip dengan while loop di mana eksekusi perulangan juga dihentikan berdasarkan kondisi pengujian. Perulangan repeat until akan terus dilakukan sampai ekspresi kondisional bernilai true atau benar. Berikut adalah kode repeat until dalam kode Pascal. Jika kita sudah memahami konsep perulangan while loop, maka tidak akan sulit untuk memahami perulangan repeat until. Di sini kita memakai contoh yang mirip dengan perulangan while loop di mana kita menggunakan variabel bertipe data string sebagai variabel counter. Kode yang ada di antara repeat until akan dijalankan setidaknya sekali terlepas dari kondisinya bernilai benar atau salah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kode berikut digunakan untuk meminta input data dari pengguna dan akan menampungnya di dalam variabel i. Baris kode berikut merupakan statement control dari perulangan repeat until. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perulangan repeat until memiliki statement control yang terletak di akhir struktur perulangan. Statement control berikut akan mengecek nilai dari i yang merupakan variabel control. Nilai dari variabel control akan bergantung pada input data dari pengguna. Proses perulangan repeat until akan terus berjalan selama kondisi statement control bernilai false dan akan berhenti jika statement control bernilai true atau benar.
Jadi perulangan dari program berikut akan berhenti jika pengguna menginputkan nilai tidak pada program. Jika perulangan berhenti, maka Pascal akan menjalankan baris kode berikutnya. Nested loop adalah perulangan yang berada di dalam perulangan lainnya. Sejumlah perulangan dapat didefinisikan di dalam perulangan lain, yaitu tidak ada batasan untuk mendefinisikan sejumlah loop. Kita dapat menentukan semua jenis loop di dalam loop lainnya. Misalkan, kita dapat mendefinisikan while loop di dalam for loop. Berikut adalah contoh kode nested loop dalam kode Pascal. Contoh program yang kita buat kali ini merupakan tabel perkalian. Pada awal program dapat kita lihat kita mendeklarasikan dua variabel kontrol yaitu I dan J. Di sini kita menggunakan for loop di dalam for loop lainnya. Baris kode berikut dapat kita sebut sebagai statement kontrol dari loop luar. Karena kita menggunakan for loop, maka perulangan akan dilakukan setiap kenaikan dari variabel counter I. Di setiap kenaikan variabel counter I, maka blok kode yang ada di dalam badan loop berikut akan dijalankan. Baris kode berikut dapat kita sebut sebagai statement kontrol dari loop dalam. Karena kita juga menggunakan for loop, maka perulangan dilakukan setiap kenaikan dari variabel counter J. Baris kode berikut akan dijalankan setiap kenaikan dari variabel counter J. Baris kode berikut akan menampilkan hasil perkalian dari variabel I dan J. Setelah variabel kontrol J mencapai nilai akhir yang ditentukan, maka perulangan dari for loop dalam akan dihentikan dan variabel counter I akan otomatis naik satu tingkat. Setelah variabel counter I naik, maka for loop dalam akan dijalankan kembali. Proses ini akan terus berlangsung sampai variabel counter I mencapai nilai akhir yang ditentukan. Perulangan tak terbatas terjadi ketika kondisi perulangan terus dievaluasi benar, atau tidak membuat kemajuan menuju penghentian perulangan. Ini muncul sebagian besar waktu karena pembaruan variabel counter yang salah atau beberapa kesalahan dalam kondisi loop. Biasanya ini adalah kesalahan, tetapi perulangan tak terbatas sering terjadi secara tidak sengaja. Misalnya kita ingin menampilkan jumlah semua angka dari 5 hingga 10 melalui kode berikut dan berakhir dengan loop tak terbatas karena kita tidak memperbarui nilai variabel counter. Variabel counter tetap sama di setiap perulangan dan kemajuan tidak dibuat menuju penghentian loop. Berikut adalah kode Pascal yang benar. Jadi dengan ini kita sampai di akhir dari tutorial tentang struktur loop dalam pemrograman. Jika kalian memiliki pemikiran untuk dibagikan, silakan tulis di kolom komentar. Nantikan lebih banyak video tutorial berikutnya.